Ladies and gentlemen, please make some noise. Halo semua, kembali lagi di podcast tentang Sehatma, bincang tentang SMP Hang Tua Hima. Bersama saya Azari sebagai host dan host kita adalah saya. Semua pasti sudah kenal, yang tanya juga sudah kenal. Ya, saya sebenarnya juga sudah kenal, tapi alangkah baiknya Pak Andi untuk memperkenalkan diri lagi supaya yang nonton lebih tahu. Sudah seperti yang disebutkan, namanya ini nama kebetulan orang tua, ya kebetulan memang ini. Jadi ya kita terima apa adanya, tetapi inilah nama yang terbaik untuk saya, Andi Iswanto. Kalau boleh tahu, Pak Andi ini sudah berapa lama ngajar di SMP Hang Tua Hima? Sebenarnya kalau di Hang Tua sendiri, sejak tahun 2001 saya sudah berada di lembaga pendidikan Hang Tua, tetapi tidak di sini di SMP Hang Tua 5, tetapi di SMP Hang Tua 4 Surabaya. Dan kebetulan di sini di SMP Hang Tua 5 itu sejak 2008 sampai sekarang, insya Allah sampai meninggal dunia. Disaksikan oleh petir yang menyambar. Amin. Kalau begitu kamu lahir tahun berapa? Kebetulan saya sendiri lahirnya di tahun 2009. Nah, berarti Pak di SMP Hang Tua 5. Saya belum lahir. Nah, masih dalam proses. Kalau boleh tahu, Pak Andi sendiri ini ngajar di bidang studi apa, Pak? Bidang studi kurang jelas kata teman-teman musik, tapi sebenarnya saya ngajar di bidang studi TAI. Ajarin kelas berapa? Dan saya kelas 7, Pak. Nah, kebetulan kalau kelas 7 memang belum saya yang mengajar, saya mengampu di kelas 8 dan kelas 9 bidang studi pendidikan agama Islam. Tahu saya dan sepengetahuan saya, Pak Andi selain jadi guru agama juga menjadi pembinanya OSIS Polsis. Sejak kapan sih Pak jadi pembinanya OSIS Polsis? Sejak saya masuk 2008, saya pembina Polsis terlebih dahulu, bahkan mengawali atau merancang berdirinya Polisi Siswa SMP Hang Tua 5. Nah, kamu bajunya pakai apa itu? Atributnya? Saya pakai atributnya polisi. Nah, kamu pembinanya siapa? Siapa pembina saya? Pak Andi. Nah, tahu gitu. Jadi saya juga pembina Polisi Siswa. Dan saya menjadi pembina Polisi Siswa 2009. Sementara untuk OSIS akhirnya bergabung menjadi pembinaan saya, di bawah binaan saya sejak tahun 2012. Setelah Pak Lukman menyerahkan mandat itu ke saya. Kalau boleh tahu gimana Pak rasanya jadi pembinanya OSIS dan Polisi Siswa? Kalau tanya rasanya, ya dari tahun ke tahun berbeda. Karena yang dihadapi manusia dengan anak-anak yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi apapun itu, ya itulah kembang hidupnya manusia. Saya melakukan dengan sukacita, karena saya yakin kalau saya membina dengan hati, maka yang menerima OSIS ataupun POSIS menerima dengan hati. Maksudnya Dari hati. Hati, itu yang dimaksud. Ya, maksudnya begini. Jadi Pak Andi dalam membina kamu itu dengan hati. Jadi Pak Andi membina kamu dengan hati. Artinya saya tidak mengukur semua anak itu, saya ukur semua sama. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan mereka bukan berdasarkan kemampuan, tapi berdasarkan kemauan. Kalau dia berdasarkan kemampuan, setiap anak pasti berbeda. Tapi kalau berdasarkan kemauan, tergantung anaknya masing-masing. Termasuk kamu. Nah, penting. Gak apa-apa. Jadi kalau kamu aktif, Pak Andi akan suka dan bahagia, karena saya yakin anak yang aktif akan meraih kesuksesan lebih dibandingkan anak yang ya di rumah hanya sekedar bahas saja atau bermalas-malasan. Kamu kan sekarang jadi polisi siswa, jabatanmu apa? untuk jabatan saya menjadi dantonnya potong dua. Nah, sekarang saya tanya,
Kalau saat kamu tadi tanya rasanya sebagai pembina bagaimana, saya tanya kamu sebagai polisi siswa, rasanya bagaimana? Rasanya saya jadi polisi siswa itu ada bangganya juga, senang, sedih juga ada. Oh gitu. Sedihnya kenapa? Sedihnya mungkin kalau misalnya saya melakukan kesalahan, saya juga merasa sedih. Ya. Seharusnya saya bisa tidak melakukan kesalahan itu, kenapa saya harus lakukan? Nah, ketika seseorang menyadari bahwasanya telah dia berbuat salah, itu jauh lebih baik dibandingkan ketika ia tidak merasa bersalah ketika dia berbuat salah. Jadi apa yang kamu rasakan itulah tujuan tadi dalam membina kamu. Kamu merasa salah ketika kamu berbuat salah, dan itu biasa, manusia pasti berbuat salah. Yang terpenting adalah mampu memperbaiki diri. Dan itu saya tanamkan ke kamu, termasuk seluruh anggota polisi siswa dan seluruh pengurus OSIS SMP yang 25, sekaligus seluruh siswa SMP yang 25. Bagaimana tanggapan Pak Andi kalau misalnya ada anggota polisi siswa dan pengurus OSIS melakukan kesalahan? Sekali lagi, kesalahan itu biasa dikerjakan. Tetapi yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Nah, itu yang perlu ditanamkan. Jadi, di dalam sebuah organisasi, dalam hidup bermasyarakat, kita itu saling belajar. Pak Andi juga banyak belajar dari kalian. Kalian berinteraksi dengan teman kalian itu seperti apa, sehingga saya bisa mengambil hikmah bagaimana cara mendidik, mengarahkan, membina kalian ke depannya yang jauh lebih baik. Jadi Pak Andi juga tidak menutup kemungkinan Pak Andi juga pernah berbuat salah kepada anggota polisi siswa ataupun kepada pengurus OSIS, bahkan mungkin kepada siswa-siswa yang lain. Pernah, tetapi ketika ada kesalahan, yang terpenting adalah ketika kita sadari itu kesalahan, kita harus perbaiki diri, dan sekaligus jangan lupa untuk meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti atau orang yang telah berbuat salah pada dia. Oke? Harapannya Pak Andi untuk OSPOL kedepannya itu gimana Pak? Secara organisasi untuk OSIS maupun polisi siswa, harapan saya ke depan tentu dari tahun ke tahun harus lebih baik dan lebih baik. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya hari ini harus lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik daripada hari ini. Kita harus punya target dari hari ke hari bisa berbuat lebih baik. Tetapi untuk harapan lebih besarnya, saya ingin OSIS maupun polisi siswa tidak hanya sukses di SMP yang 25, tapi hasil yang mereka pelajari, yang mereka rasakan, pengalaman yang mereka ambil dari OSIS maupun polisi di SMP yang 25 bisa dikembangkan di tempat lain, ketika dia SMA, ketika dia kuliah, bahkan ketika hidup bermasyarakat. Itu tujuan Pak Andi yang paling utama. Saya berharap OSIS, polisi, siswa SMP yang 5-10 tahun yang akan datang, anak-anaknya itu anak-anak yang sukses semuanya di bidang yang mereka inginkan semua, termasuk tidak terkecuali siswa-siswi SMP yang 5 pada umumnya. Sedangkan harapan Pak Andi untuk sekolah ini ke depannya itu bagaimana Pak? Harapannya tentu saja sekolah ini ke depan yang jelas semakin banyak teman-teman yang datang ke sini, semakin banyak, semakin ramai siswanya, semakin bisa kita mengembangkan sekolah ini jauh lebih baik, sehingga sekolah ini bisa mendidik seluruh siswanya untuk mengembangkan minat, bakat, kapasitas, kemampuan yang dimiliki siswa-siswanya. Itu saja. Dan sehingga sekolah ini lebih berprestasi, dan yang mengukir prestasi itu tentunya adalah siswa-siswanya. Kalau kita guru hanya sebagai fasilitator, motivator, mendorong anak-anaknya untuk berprestasi. Yang paling utama yang berprestasi adalah kalian semua. Sekian podcast Bintang Subahatma hari ini. Sebentar, sebelum ditutup, saya ingin ngetes selaku pembina. Kamu kan polisi siswa. Coba sebutkan yel-yel polisi siswa.
Yel-yel polisi siswa adalah tertib, disiplin, tegas. Maksudnya? Sebenarnya artinya itu sudah dijawab sama komandan posisinya sendiri, Pak. Kalau Pak Andi ingin tahu dan pemirsa juga ingin tahu, bisa klik link di deskripsi. Kalau saya pasti tahu lah, kalau saya pembinanya, yang bikin siapa, saya juga. Tetapi benar apa yang dikatakan, kalau ingin tahu seperti apa sekolah SMP yang kelima, lihat di channel SPD Pehatma. Semua tersitu terungkap semua lengkap bagaimana SMP yang kelima dalam mengembangkan sekolah minat bakat siswa-siswanya. Silakan. Sekian podcast Bintang Pehatma hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Kalau saya, see you. See you.